Morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Oke, kita akan lanjut. Nah, sumber energi ini kita akan lihat di tematik 4B subtema 1. Oke, kita lihat ya. Oke. Tematik 4B subtema 1 ada di halaman 4. Oke. Nah, di sini kita akan belajar pengertian energi dan macam-macam energi. Oke, kita lihat yang pertama adalah pengertian energi. Yang ada di tengah ya, yang warnanya kuning itu, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita akan belajar macam-macam energi dan contohnya. Yang paling pertama kita akan belajar energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya apa? Api dan matahari. Oke, di situ kalian bisa lihat ya gambar api dan gambar matahari. Terus yang kedua kita akan belajar tentang energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya lampu dan sinar matahari. Ya, di sini Miss kasih gambar lampu. Kalau sinar matahari kan sama seperti yang energi panas. Terus yang berikut adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang ditimbulkan karena adanya reaksi kimia. Di situ kalian lihat ada lagi pengisian di pom bensin ya, pengisian bahan bakar ya, contohnya bahan makanan dan bahan bakar minyak. Terus bahan bakar makanan yang kita makan itu merupakan energi kimia. Jangan kalian kok ada energi kimia berarti kita nggak boleh makan. Reaksi yang dalam tubuh yang kita sudah makan itu dia akan menjadikan ada enzim-enzim yang dalam tubuh yang akan mengedarkan seluruh tubuh itu ada energi kimianya. Terus yang berikut kita akan belajar tentang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik. Contohnya adalah peralatan elektronik. Di situ sudah banyak gambar. Ada laptop, ada komputer, terus ada TV, ada kulkas, ada setrika, lampu. Itu adalah contoh-contoh dari energi listrik ya, karena dia menggunakan energi listrik ya. Terus yang berikut kita akan belajar tentang energi bunyi. Energi bunyi itu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya alat musik. Kalian lihat di gambarnya ada anak kecil yang masih mainkan biola ya, terus sama lagi tiup suling ya. Itu adalah contoh dari energi bunyi. Terus yang berikut adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya apa? Kincir angin. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Sudah ada pengertiannya dan macam-macamnya. Nanti kalau Miss Maria tanya pengertiannya apa, terus macam-macam energinya apa, sudah bisa jawab ya. Di dalam buku sudah ada juga, ada di halaman 4. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat buka bukunya halaman 5. Halaman 5 ini kita akan belajar tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber ya. Kalau energi ini sumbernya dari apa? Itu adalah kita akan belajar satu persatu. Yang paling pertama tadi kita lihat makanan. Makanan yang kita makan itu adalah merupakan sumber energi kimia. Ya, energi kimia yang ada dalam tubuh ya, bukan bahan bakar kimia ya. Oke, kita lanjut. Terus yang berikut gas ya. Kalian lihat di situ kan gas ada yang kecil, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya biru. Gas ini merupakan sumber dari energi kimia. Terus lanjut, yang sana sudut adalah air. Air yang mengalir. Air mengalir itu merupakan sumber dari energi gerak ya.
Kita tahu kalau air ini juga sumber energi gerak, dia juga bisa menghasilkan listrik, ya. Nah, itu nanti kita akan belajar kalau menghasilkan listrik dari gerakan air atau yang disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, terus yang berikut adalah baterai. Baterai itu adalah sumber energi kimia karena di dalam batang baterai itu ada bahan-bahan kimianya. Oke. Terus yang berikut kita akan belajar angin, ya. Angin itu adalah sumber energi gerak, ya. Kita lihat di situ ada kincir angin. Kita tahu negara yang itu adalah negara Belanda yang menggunakan kincir angin. Oke. Terus yang berikut adalah batu bara. Batu bara adalah sumber energi kimia karena dia adalah bahan bakar kereta, ya. Terus yang berikut minyak bumi. Minyak bumi, kalian lihat di situ, minyak bumi itu adalah sumber energi kimia. Karena kan minyak bumi kan bisa diolah untuk solar, bensin, masih ada lagi bahan kimia yang lain. Oke, bisa mengerti ya sampai di sini ya anak-anak kelas 4. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi, terus energi, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang energi yang paling pertama adalah matahari. Matahari itu adalah sumber energi utama di bumi. Ya, kalau nggak ada matahari kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Bumi akan gelap, terus kita tidak mendapat makanan. Karena kan kita tahu tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan, ya. Oke, kita sudah lihat pengertian matahari. Sekarang kita belajar tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Yang paling pertama adalah untuk menjaga kehangatan suhu di bumi, ya. Kalau nggak ada matahari, kita gelap, terus berarti bumi akan terasa dingin, ya. Terus yang kedua, siklus air di bumi. Kita tahu itu kita akan belajar, kalian akan belajar di kelas 5 tentang siklus air. Siklus air kan biasanya buat apa sih Miss kok siklus air? Siklus air atau daur air. Matahari itu dia akan kan sinar matahari pada siang hari, dia akan memancarkan, kalau siklus air kan air yang di laut atau di sungai, dia akan menguap ke udara untuk proses siklus air, ya. Terus yang berikut adalah terjadinya rotasi bumi, ya. Rotasi bumi seperti kalian lihat di gambar, sehingga ada belahan bumi, ada yang contohnya kita siang, ada belahan bumi yang dapatkan malam. Begitupun ganti saat kita malam, belahan bumi yang tadinya malam dia akan menjadi siang, ya. Terus yang berikut adalah proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan. Dia harus adanya sinar matahari, ya. Kalau nggak ada sinar matahari, tumbuhan tidak akan bisa berkembang. Ya, kalian bisa tahu, nanti kita akan belajar. Tumbuhan hijau itu dia bisa membuat makanan sendiri, harus ada air dari dalam tanah, terus ada sinar matahari untuk proses fotosintesis. Terus yang berikut adalah sebagai pengeringan kayak padi, ikan, pakaian, kerupuk. Di sini Miss kasih gambar pengeringan pakaian. Kalian kalau sudah selesai cuci, jemur, kalau ada sinar matahari, pakaian kita akan cepat kering, ya. Terus yang berikut ada pembuatan garam. Kalian lihat gambar yang di atas. Oh, ada orang lagi membuat proses pembuatan garam. Garam itu berasal dari air laut, ya. Air laut yang dialiri di petak-petak kayak seperti sawah itu dialiri, lama kelamaan air laut itu meresap karena adanya sinar matahari atau dia menguap, dia akan menjadi garam, ya. Terus yang berikut menghasilkan listrik. Kalian lihat yang gambar paling atas yang ada sinar matahari, terus ada papan yang itu adalah namanya sel surya. Kalau nama alatnya itu adalah panel surya, ya. Itu dari sinar matahari supaya atau disebut dengan energi alternatif, atau singkatannya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu adalah cahaya matahari. Terus yang berikut adalah membunuh kuman, ya. Apalagi dalam keadaan sekarang ini kan selalu himbaukan jemur pada jam 9 sampai jam 10 supaya tidak ada virus corona, ya, supaya badan kita sehat, ya. Atau pakaian, handuk, kita harus jemur supaya tidak ada kuman-kuman penyakit.
Terus yang berikut adalah proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Nah, kita tahu fungsi vitamin D itu adalah proses untuk tulang, supaya tulang kita ini kuat. Nah, kalian harus jemur pada pagi-pagi hari ya, atau kalian lihat ibu-ibu kalau ada anak bayi selalu pagi-pagi jemur anaknya di luar dikena sinar matahari ya. Itu fungsinya supaya tulangnya itu akan kuat ya. Kalian bisa mengerti ya sampai di sini. Ini ada 9 manfaat dari matahari. Oke, kita lanjut. Oke, berikut kita akan belajar sumber energi yang berikut adalah angin. Kalian bisa lihat ya di halaman 11. Angin itu adalah udara yang bergerak. Oke, kita belajar dulu manfaatnya apa angin bagi kehidupan di bumi. Yang paling pertama adalah siklus air untuk menggerakkan awan sehingga turun hujan. Kita tahu tadi matahari untuk penguapan, sedangkan angin untuk menggerakkan awan supaya turun hujan. Kalian lihat di gambar di atas adalah pergerakan jaringan itu supaya anginnya kalau bawa awannya, kalau semakin banyak awannya dia akan turun hujan. Oke, terus yang berikut sebagai penyejuk saat udara panas ya. Di situ ada kipas yang kalian lihat ada keluarkan anginnya supaya kalau kita lagi panas, kalau ada kipas kan badan kita terasa dingin. Atau kalian di rumah yang menggunakan AC, itu kan kalau kita panas kita nyalain AC kan AC kan akan mengeluarkan angin. Terus yang berikut adalah penyebaran biji tanaman. Biasanya angin itu juga membantu proses penyebaran biji ya. Kalian di gambar itu kan angin kalau bawa, terus bijinya akan jatuh ke tanah yang baru, dia akan tumbuh lagi. Terus yang berikut adalah angin darat dan angin laut. Kalau angin darat itu biasanya angin yang bertiup dari darat ke laut. Itu pada saat malam hari supaya para nelayan bisa mencari ikan ya. Mereka dari darat pergi ke laut untuk mencari ikan. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, itu pada pagi hari, sehingga para nelayan sudah mencari ikan pada malam hari, terus mereka pulang ke rumahnya untuk istirahat dan membawa hasil yang ikannya tadi itu ya, menggunakan angin laut. Oke. Terus yang berikut menggerakkan layang-layang. Apalagi sekarang lagi musim layang-layang, biasanya siapa yang sering di rumah main layang-layang ya, kalau ada angin kan pasti layang-layang akan semakin tinggi. Oke, terus yang berikut adalah sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik ya, angin, kincir angin. Kalau kita tahu di kayak negara Belanda itu dia menggunakan kincir angin untuk pembangkit listrik atau disingkat dengan PLTAN ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Kalian bisa lihat, oh ini gambarnya ini. Kalau dalam buku mungkin gambarnya sedikit, sini lebih rinci lagi ya. Di dalam buku kan pasti bacaannya lebih banyak, atau kalian mau baca dalam buku boleh, tapi kalau mau lihat video boleh. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini Miss Maria sudah ada kasih tugasnya. Tugasnya itu ada di halaman 12, ayo lakukan. Ya, langsung kerjakan di dalam buku yang ada bagan-bagan itu, langsung kerjakan. Terus tulisannya yang rapi. Terus PR-nya ada di halaman 45 sampai 46, evaluasi 1. Buku tematik 4B ya. Maaf, tematik 4B. Oke? Ya, sudah mengerti ya? Semoga kalian selalu jaga kesehatan, terus tetap semangat belajar, ya, tetap mengerjakan tugas, jangan numpuk, oke? Sekian ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.